Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-18 telah diceritakan, Mardi akhirnya menjadi sadar kembali dari pengaruh guna-guna pemikat gadis cantik yang bergaun putih yang belum dikenalnya. Semua itu karena pertolongan Restu Singgi. Dan Mardi yang tersadar dari pengaruh gadis itu kemudian menerangkan akan keadaan dirinya bahwa dia seperti dibayangi oleh wajah gadis itu. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kau kenal dengan dia? Aku tidak kenal siapa dia, Nyi Nilam. Tapi rasanya aku heran dengan gadis itu. Dia aneh. Dia bukan manusia biasa seperti kita. Dia perempuan jelmaan. Perempuan jelmaan? Kau percaya itu, Nilam? Sudah kuduga, Restu. Kita memang perlu berhati-hati. Rasanya desa ini sudah tidak aman lagi. Saya juga ingat. Ya, saya ingat lagi. Ada lagi yang akan kau bicarakan? Katakanlah. Perempuan itu, dia sepertinya kenal dengan Den Restu. Dia sangat membutuhkan Den Restu katanya. Restu Singgi dan Nilam Cahya tersentak mendengarnya. Keduanya terdiam dan saling berpikir. Nilam, aku ingat. Pasti perempuan jelmaan itu adalah Dewi Sumi, siluman ular Gunung Cermai itu. Bukankah kau tahu? Dia sudah sejak lama mencari aku. Nilam, kau ingat? Kau pasti mengingatnya. Apa yang aku ingat? Apakah kau mengenali perempuan itu? Dia memang siluman. Siluman ular Gunung Cermai. Siluman ular Gunung Cermai. Benarkah begitu, Den Restu? Restu, kau yakin kalau gadis itu siluman ular Gunung Cermai? Iya. Tadi aku bertanya padamu. Kau pasti ingat. Siluman ular itu memang sedang mencari-cari aku sejak lama. Perempuan cantik itu memang jelmaan. Dia pasti Dewi Sumbi. Dewi Sumbi? Ya, Dewi Sumbi. Aku ingat itu, Restu. Dia memang sejak lama mencari-carimu. Tapi sampai saat ini kita tidak tahu apa maksud sebenarnya dia mencarimu dan sangat membutuhkan dirimu. Aku juga tidak tahu. Tapi kini kita jadi tahu bahwa siluman Gunung Cermai itu ada lagi di desa ini. Makhluk itu memang sering kali muncul di mana kita berada. Itu memang sudah janji mereka. Janji Nini Pelet sendiri. Makhluk itu memang dendam sekali pada Eyang Guru Ki Buyut Manguntapa, termasuk kita muridnya. Dan sampai kapanpun makhluk itu belum merasa puas kalau dendamnya belum terbalas. Iya. Kita harus membuat siasat. Aku perlu tahu apa maksudnya Dewi Sumbi mencari aku. Tapi sudah jelas dia mempunyai maksud jahat terhadapku. Restu, Nilam, nampaknya kalian sudah tahu akan gadis siluman itu. Gadis itu sudah banyak membuat penduduk desa ini tergila-gila hingga menjadi gila sesungguhnya. Iya, itu bisa saja dia lakukan. Karena gadis itu bukan gadis manusia biasa. Dia itu makhluk siluman ular. Dia sangat berbahaya. Wujudnya tidak cantik seperti yang pernah melihatnya. Tapi wujud aslinya adalah ular berkepala manusia. Ular berkepala manusia? Kan? Aku jadi takut mendengarnya, kan? Kan? Makhluk apa itu? Amit-amit. Mudah-mudahan sampai aku mati tidak akan bertemu makhluk itu. Ular berkepala manusia. Mengerikan sekali kedengarannya. Rupanya tanpa kita ketahui, makhluk itu sudah mengacak-acak desa ini. Kurang ajar. Tunggulah kalian. Nilam, Dewi Sumbi pasti tidak sendiri. Dia pasti bersama Nini Pelet. Iya, kukira begitu. Lengah sekali kalau kita tidak cepat mengetahui. Iya, kita harus bertindak.
di rumah Bukadir, Bukadir tengah duduk termenung seorang diri. Dia tengah memikirkan keadaan dirinya. Ternyata rumah besar dan hidup serba kecukupan bukanlah suatu jaminan dia bisa hidup bahagia dan tenang. Walau dia merasa niatnya untuk menjadi orang kaya yang sejak lama dia impikan sudah menjadi kenyataan, tapi semua hasil kekayaannya itu dia dapatkan tidak sewajarnya. Hasil kekayaannya itu dia dapatkan dengan cara jalan setan, di mana dia telah mengadakan perjanjian setan dengan seorang gadis siluman yang tidak lain adalah Dewi Sumbi. Kedua anakku sudah tiada. Mereka sudah menjadi tumbal nafsu iblisku, nafsu diriku yang ingin menjadi orang terkaya di desa ini. Rasanya aku sungguh menyesal sekali. Tapi segalanya sudah terlanjur. Aku tidak bisa menyelesaikan perjanjianku dengan perempuan itu. Dia pasti akan marah padaku. Dia pasti akan melenyapkan segala apa yang ada di rumah ini. Memang aku yang salah. Tapi bagaimana seandainya perempuan itu nantinya datang lagi? Dia pasti meminta tumbalnya lagi. Aku sudah tidak memiliki anak. Apakah aku sendiri yang akan menjadi tumbalnya nanti? Tidak. Aku harus berusaha mencari orang lain. Itu jalan satu-satunya. Karena walau bagaimana, aku memang harus menyiapkan tumbal untuk perempuan itu. Karena kalau tidak, habislah seluruh kekayaanku yang ada. Bakar, dia datang kemari. Belum tidur juga, Bu. Hari sudah jauh malam sekali. Aku tidak mengantuk. Aku sedang memikirkan nasib anakku itu. Semua itu sudah takdir, Bu. Mana gadis kecil Ibu memang harus mati seperti itu. Mati digigit ular. Hanya saja, saya sangat heran sekali. Dari mana datangnya ular sebesar itu? Kenapa ular itu bisa ada di kamar anak Ibu itu? Aneh sekali. Tidak ada yang aneh, Bakar. Segalanya kau bilang karena takdir. Aku sedih karena aku kini hidup sendiri. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Suami dan anak-anakku sudah tiada. Aku merasa hidup sendiri yang tidak ada artinya. Rumah sebesar ini rasanya sepi. Sepi sekali jika tidak ada anak-anak. Bukankah ada saya, Bu? Kita di sini berdua, dan saya akan tetap bekerja di sini. Saya juga merasa seringkali iseng karena kesepian. Tapi saya berusaha mengusir rasa iseng itu, karena saya merasa sudah biasa hidup sendiri. Saya sudah biasa mengabdi sebagai pembantu dalam rumah yang besar, Bu. Tapi bagiku, rasanya rumah sebesar dan semewah ini tidak memiliki arti tanpa ada anak-anak atau keluargaku yang lain. Ya, memang demikian rasanya. Tapi memang sudah nasib Bukadir harus sendiri. Bakar. Ya. Bagaimana? Apa kau sudah mendengar kabar Nia? Maafkan saya, Bu. Saya belum mencari keterangan. Saya keluar rumah. Kau terlalu sekali. Kita harus mencari tahu kemana perginya Nilam. Gadis itu kan melarikan diri dari rumahku ini. Gadis itu sepertinya tidak sopan sekali. Sudah ditolong, pergi tidak bilang. Itu kan namanya melarikan diri. Aku curiga juga. Apa maksud dia sampai lari dari rumahku ini? Maaf, Bu. Kalau boleh saya cerita, Nilam itu sebenarnya juga tahu tentang sumur itu. Maksudmu? Dia kau beritahu tentang kejadian yang pernah kau alami di sumur belakang.
Di mana kau melihat kalau air sumurku itu telah berubah menjadi darah? Bukan, Bu. Tapi gadis itu juga telah mengalami kejadian yang sama dengan saya. Nini Lam juga melihatnya kalau air sumur di belakang itu telah berubah menjadi darah. Barangkali karena kejadian itu, lalu dia takut. Dia kemudian melarikan diri dari rumah ini. Tidak mungkin. Gadis itu bukan orang sembarangan. Dia justru tidak takut dengan hal-hal yang aneh begitu. Dia justru malah senang dan penasaran ingin lebih tahu. Tapi saya sungguh tidak tahu, Bu. Saya hanya menduga saja. Kalau begitu, besok kita sama-sama keluar rumah. Kita harus mengetahui kemana perginya Nilam itu. Aku khawatir dia masih berada di sekitar desa ini. Dia bisa buka mulut dan cerita macam-macam akan keadaan rumahku. Itu bisa berbahaya sekali. Semua orang bisa tahu nantinya bahwa sebenarnya kekayaanku adalah hasil dari... Sudahlah. Kenapa tidak diteruskan, Bu? Sudahlah. Sebaiknya kau cepat tidur, Bakar. Hari sudah malam sekali. Iya, baiklah. Saya permisi. Mas Andri Tawari! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Vital Bio Farma. Kita sebentar lagi akan memasuki induk desa, Bu. Lihatlah, sepertinya di sana ramai sekali dengan orang. Mudah-mudahan Nini Lam yang kita cari ada di sana. Ya, mudah-mudahan begitu. Mereka sudah memasuki induk desa. Kereta kuda yang dikendarai oleh Bakar terus bergerak masuk ke jalan induk desa itu. Bakar, coba kau tanyai pada mereka. Barangkali saja mereka tahu. Baik, Bu. Hai, kalian semua, kemarilah sebentar. Ayo. Aku ingin tanya pada kalian. Kalian tentunya heran dan terkejut melihatku, bukan? Karena selama ini aku menghilang dari desa ini. Dan kini aku muncul lagi di hadapan kalian. Kalian dulu kenal aku adalah sebagai pembantu Nyi Jajar. Dan kini aku bekerja pada Bu Kadir. Bakar, kenapa kau tidak langsung bertanya? Kenapa kau malah menjelaskan pada mereka tentang dirimu? Maafkan saya, Bu. Mereka itu keheranan melihat saya. Mereka tahu kalau saya sejak lama menghilang. Jadi, saya perlu menjelaskan dulu pada penduduk. Saya khawatir mereka akan menyerangku. Karena dulunya mereka sangat membenci majikanku Nyi Jajar itu. Sudahlah, biar aku saja yang tanya pada mereka. Siapa di antara kalian
Atau kalian semua tahu adanya seorang gadis yang dulu sudah kalian kenal? Gadis itu Nilam Cahya. Siapa di antara kalian yang melihat dia? Kenapa kalian tidak menjawab? Apakah kalian tidak ada yang melihat? Atau kalian memang tidak tahu bahwa Nilam Cahya yang dulu pernah tinggal di desa kita telah datang lagi ke desa ini? Kalian masih diam. Berarti kalian memang tidak melihat atau tidak ada yang tahu. Baiklah. Jika kalian tidak mau menjawab, saya akan pergi. Dan tolong kalian ingat, jika kalian melihat gadis itu, cepat laporkan pada saya. Saya akan beri kalian sejumlah uang. Ayo Bakar, kita pergi dari sini. Kita cari ke tempat lain. Baik, Bu. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kuy? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi KB Pharma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Aku hanya ingin menemuimu. Aku khawatir. Kenapa kau sejak semalaman hingga sore begini? Kau mengurung diri terus di kamar. Kau pasti sedang memikirkan dirimu. Kau pasti sedang sedih. Aku tahu itu, Nilam. Aku tahu sekali, Nilam. Tidak, Restu. Aku tidak sedang berpikir. Aku tidak sedang merenung. Aku tidak sedih. Aku memang sedang ingin mengurung diri di kamar. Aku tidak apa-apa. Aku sungguh tidak apa-apa. Jangan kau pikirkan aku, Restu. Aku hanya khawatir kau nanti sakit. Kau kan sedang hamil. Jagalah kesehatan kehamilanmu itu. Jangan terlalu banyak memikirkan yang tidak-tidak. Aku akan selalu menjagamu, Nilam, sampai anak dalam kandunganmu itu lahir. Restu, kau begitu baik. Kau begitu memperhatikan keadaanku. Kenapa kau justru tidak kecewa? Kau tidak membenci aku. Padahal kau tahu, aku sudah hamil atas perbuatan kakakmu. Aku kasihan kau, Restu. Kau jangan berpikir tentang Kakang Jaya. Kau jangan berpikir akan nasib anakmu yang akan lahir. Sudah besarkah kandunganmu itu? Sudah hampir 6 bulan. Sudah kelihatan sekali perutku menonjol, Restu. Aku malu. Aku tidak mau terus lama di sini. Aku akan pergi saja. Aku takut justru orang-orang nanti akan tahu kalau aku hamil. Aku khawatir juga mereka nantinya akan mencurigaimu. Mereka akan menyangka bahwa aku hamil olehmu. Karena penduduk desa ini sudah tahu hubungan kita. Aku takut, Restu. Sebaiknya aku pergi saja dari sini. Sebaiknya aku berpisah saja denganmu. Aku hanya membawa bebanmu saja. Aku hanya membuatmu selalu susah. Kau kecewa? Kau malu? Kenapa pergi yang harus kau ambil keputusan? Apakah dengan pergi dari desa ini
segala penderitaanmu akan selesai. Apakah dengan kau berpisah denganku, kau merasa bahagia? Persoalanmu akan selesai. Maafkan aku, Nilam. Aku sengaja menahanmu di sini. Aku akan mencari Kakang Jail Singgih. Dia harus bertanggung jawab. Aku tidak rela kau menderita begitu. Dia harus berani menghadapi kenyataan. Aku tidak mau jadi istrinya. Tidak, Restu. Aku lebih baik pergi. Biarlah anak dalam kandunganku ini. Aku sendiri nantinya yang akan merawatnya. Kau pergi. Itu berarti kau menambah bebanku. Aku akan lebih menderita kalau kau pergi begitu saja, Nilam. Aku justru tidak rela kau pergi. Aku akan menyelesaikan persoalanmu dengan Kakang Jail Singgih. Aku akan mencari dia. Kamu jangan menuruti perasaanmu, Nilam. Betapa kau tidak mengerti perasaanku. Aku ingin kau tidak menderita. Biarlah aku saja yang menderita. Biarlah aku saja yang mengalami segala penderitaan yang pedih. Jangan kau menambah-nambah bebanku. Jangan kau pergi dariku. Aku tidak rela, Nilam. Sebelum Kakang Jail aku temukan, kau harus tetap bersamaku. Aku adiknya. Aku tidak rela dia berbuat terkutuk terhadapmu. Aku harus bertanggung jawab menjaga kehamilanmu sampai anak yang kau kandung itu lahir. Dan sampai Kakang Jail aku temukan. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetop anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal.